Halo Sobat IPA. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Ya betul, kita hari ini mau belajar tentang sistem pencernaan. Nah, pada saat kita makan, kita akan memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan serpihan kecil lalu menjadi zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Rangkaian mengolah makanan tersebut membentuk sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Apa saja ya organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, gigi seri untuk memotong makanan. Kedua, gigi taring untuk merobek makanan. Dan yang ketiga, gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim pitialin. Nah, enzim pitialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini akan menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu, tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Enzim pepsin berfungsi memecah protein, enzim lipase berfungsi mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan juga empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam. Empedu berperan untuk membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan terakhir, enzim amilase berfungsi mencerna zat tepung. Yang kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta mengatur kadar air dalam feses. Dan yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara sistem pencernaan itu bekerja. Sebenarnya, apa sih yang terjadi pada makanan setelah kita memakannya? Nah, mari kita bahas bagaimana mekanisme sistem pencernaan. Proses pencernaan diawali dengan masuknya makanan ke dalam mulut. Mulut akan mengubah makanan menjadi potongan-potongan kecil dengan bantuan gigi dan juga air liur. Setelah itu, makanan dari mulut akan melewati kerongkongan untuk menuju lambung. Setelah sampai di lambung, lambung akan mengaduk dan mencampur makanan dengan cairan lambung. Makanan yang telah sampai ke lambung akan menuju usus kecil, di mana usus kecil akan mencerna dan juga menyerap protein, lemak, dan juga karbohidrat.
Nah, ketika makanan telah sampai di usus kecil, makanan akan terus menuju usus besar. Usus besar akan menyerap garam dan air dari makanan, kemudian meninggalkan massa lunak yang disebut dengan feses. Nah, feses yang dihasilkan dari usus besar tadi akan dikeluarkan menuju anus. Yang terakhir kita akan membahas mengenai gangguan sistem pencernaan. Nah, gangguan yang pertama itu adalah diare, yang dimana gejalanya adalah sering buang air besar, merasakan pusing, lemas, dan kulit menjadi kering, dan perut terasa mulas. Yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar, sehingga usus besar mensekresikan air terlalu banyak yang menyebabkan feses menjadi encer. Nah, gangguan yang kedua yaitu gastritis. Gastritis merupakan peradangan atau pembengkakan pada mukosa lambung. Gejala yang ditimbulkannya yaitu nyeri di ulu hati, merasa mual, tidak nafsu makan, kembung hingga menimbulkan muntah, penurunan berat badan, dan yang terakhir adalah perih seperti terbakar pada perut atas. Gangguan ini disebabkan oleh adanya iritasi atau infeksi pada lambung. Infeksi ini akan parah jika pola makan yang tidak teratur dan terbiasa memakan makanan tidak sehat. Gangguan yang ketiga yaitu appendicitis atau disebut juga dengan usus buntu, merupakan peradangan yang terjadi pada appendix atau usus buntu. Gejalanya yaitu merasakan nyeri pada perut bagian sebelah kanan, kehilangan nafsu makan, mual, demam, dan tidak bisa buang gas. Gangguan ini disebabkan oleh adanya peradangan atau infeksi pada umbai cacing dan pertumbuhan parasit seperti cacing kremi yang menyumbat rongga usus. Gangguan yang terakhir yaitu konstipasi. Konstipasi ini berbanding terbalik dengan diare, yang dimana gejalanya yaitu susah buang air besar, frekuensi buang air besar lebih sedikit dari biasanya, kurang dari 3 kali seminggu, dan tinja terasa lebih keras dan kering. Penyebabnya yaitu penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar, kebiasaan sering menahan buang air besar, terlalu banyak mengonsumsi daging, dan kurang mengonsumsi makanan berserat. Kan kita sudah belajar mengenai apa itu sistem pencernaan, organ-organnya, bagaimana prosesnya, dan gangguannya. Sekarang saatnya kita untuk melatih kemampuan kita dengan melakukan latihan kuis bersama Quizizz dan teka-teki silang dengan word-word. Silakan scan barcode yang di sebelah kiri adalah latihan Quizizz dan di sebelah kanan adalah latihan teka-teki silang. Semoga dengan materi pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita. Thank you for watching. Bye-bye.